Nova Arianto panggil 16 pemain Timnas Indonesia U20, 5 dari Persija dan 3 wakil Persib. Penampilan gemilang ditunjukkan Justin Hapner pada pekan ke-25 Divisi 2025-2026. Kiper andalan Timnas Indonesia, Marten Paes, mengungkapkan bahwa pengalamannya membela skuad Garuda membawa perubahan besar dalam perjalanan kariernya. Come on, Timnas! Garuda victory! Witness the power of the Ayo, buat kamu yang mengaku supporter Timnas Indonesia sejati, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan salam sepak bola. Nova Arianto panggil 16 pemain Timnas Indonesia U20, 5 dari Persija dan 3 wakil Persib. Pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto, tercatat telah memanggil 16 pemain untuk menjalani persiapan menuju Piala AFF U19 2026 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027. Skuad Garuda Muda dijadwalkan menjadi tuan rumah Piala Asia U19 pada Juni 2026. Sebelum tampil dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 pada September mendatang. Sebagai bagian dari persiapan, Nova menggelar pemusatan latihan di Surabaya, Jawa Timur pada 15 Maret 2026. Meski PSSI belum merilis daftar resmi pemain yang dipanggil, sejumlah klub telah lebih dahulu mengumumkan nama-nama yang mendapatkan kepercayaan membela Timnas Indonesia U20. Persija Jakarta menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan 5 nama, yakni Radityo Raharjo, Muhammad Ibra Ardiansyah Ohorela, Fabio Aska Irawan, Theodor Evan Lemming, dan Ahmad Mujadid. Kepercayaan ini menunjukkan komitmen Persija dalam mendukung pembinaan pemain muda nasional. Sementara itu, Persib Bandung juga mengonfirmasi 3 pemainnya yang bergabung ke skuad Garuda Muda, yaitu Fasya Nur Syarif, Kevin Muhammad Islami Pasha, dan Nazril Alvaro. Dalam surat resmi tertanggal 25 Februari 2026, PSSI menyampaikan agenda keikutsertaan Timnas U20 pada ASEAN U19 Boys Championship Juni 2026 dan AFC U20 Asian Cup 2027 Qualifiers September 2026. Selain 8 pemain dari Persija dan Persib, sejumlah nama lain juga telah diketahui masuk dalam daftar panggilan. Di antaranya Reno Salampesi dari Persipura Jayapura, Putu Panji dari Bali United, serta R. Deva Aulia dari Persis Solo. Ada pula Muhammad Rafa Raditya Abdurrahman dari Pekanbaru FC, Dava Algasemi dari Dewa United, Dimas Adi Prasetyo dari PSM Makassar, dan Dwi Sugandi Algazani dari Semen Padang. Pemusatan latihan di Surabaya menjadi momen penting bagi Nova Arianto untuk membentuk kerangka tim yang solid. Dengan kombinasi pemain dari berbagai klub, Timnas Indonesia U20 diharapkan mampu tampil kompetitif dan meraih hasil maksimal dalam 2 agenda internasional mendatang. Penampilan gemilang ditunjukkan Justin Hapner pada pekan ke-25 Divisi 2025-2026. Bek berusia 22 tahun itu mencetak 1 gol saat membela Fortuna Sittard dalam lawatan ke markas NEC Nijmegen Minggu 1 Maret 2026 dini hari WIB. Dalam laga yang berlangsung sengit tersebut, Fortuna Sittard berhasil meraih kemenangan krusial dengan skor 3-2. Tambahan 3 poin ini menjaga asa mereka untuk bersaing memperebutkan tiket kompetisi antar klub Eropa musim depan. Gol ke gawang NEC Nijmegen menjadi yang kedua bagi Hapner di Eredivisie musim ini. Sebelumnya, ia juga mencatatkan namanya di papan skor saat menghadapi Go Ahead Eagles. Catatan tersebut memperlihatkan kontribusi nyata Hapner tak hanya dalam bertahan, tetapi juga membantu lini serang lewat situasi bola mati.
Secara keseluruhan, Hapner menunjukkan konsistensi yang mengesankan sepanjang musim 2025-2026. Ia telah tampil dalam 19 pertandingan bersama Fortuna Sittard dengan torehan 2 gol dan 1 assist. Kepercayaan yang diberikan pelatih klub terbayar dengan performa stabil, disiplin menjaga lini belakang, serta keberanian dalam duel udara. Performa apik ini tentu menjadi kabar positif bagi timnas Indonesia. Komposisi lini belakang Garuda masih menjadi tanda tanya jelang ajang FIFA Series 2026 yang akan dimulai pada 27 Maret mendatang. Ajang tersebut akan menjadi debut bagi pelatih anyar, John Hartman, bersama tim Merah Putih. Jika Hartman menerapkan skema 4 back, maka duet back tengah berpotensi diisi oleh Jay Itzes dan Kevin Dix, dengan Hapner sebagai alternatif kuat atau bahkan pesaing utama. Ketiganya tercatat sebagai pemain paling konsisten sepanjang musim 2025-2026 di klub masing-masing. Namun, bila Hartman memilih formasi 3 bek tengah, situasinya bisa berbeda. Hapner, Itzes, dan Dix berpeluang besar langsung mengisi 3 slot utama di jantung pertahanan. Kombinasi postur, kekuatan duel, serta pengalaman bermain di kompetisi Eropa menjadikan trio ini fondasi ideal untuk membangun lini belakang yang kokoh. Dengan performa yang terus menanjak di Eredivisie, Justin Hapner semakin mempertegas statusnya sebagai salah satu bek masa depan timnas Indonesia. Kini, publik menanti bagaimana racikan John Hartman akan memaksimalkan potensi para pemain bertahan terbaik Garuda. Maarten Paes, tekanan 300 juta pendukung Indonesia membentuk mental baja. Kiper andalan timnas Indonesia, Maarten Paes, mengungkapkan bahwa pengalamannya membela skuad Garuda membawa perubahan besar dalam perjalanan kariernya. Tekanan supporter yang masif hingga jadwal perjalanan ekstrim lintas benua justru menjadi proses pendewasaan yang membentuknya secara mental dan profesional. Paes menjalani debut internasional pada September 2024 saat Indonesia menghadapi timnas Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak momen tersebut, ia rutin menjalani perjalanan jauh demi memenuhi panggilan negara. Dalam wawancara bersama ESPN Netherlands yang dikutip Sabtu 28 Februari, penjaga gawang tersebut menceritakan bagaimana pengalaman tersebut menguji daya tahan fisik dan kekuatan mentalnya. Saya merasa sudah siap secara pribadi. Saya menjadi jauh lebih tenang. Bermain untuk Indonesia berarti banyak perjalanan panjang, ujar Paes. Saat masih memperkuat FC Dallas, ia kerap menempuh penerbangan hingga 24 jam dari Amerika Serikat menuju Indonesia. Tantangan semakin berat karena ia harus langsung bertanding hanya 2 hari setelah tiba, lalu kembali terbang jauh untuk kembali ke klub. Penerbangan 24 jam, 2 hari kemudian bermain, lalu 2 hari setelahnya bermain lagi, dan kembali terbang 24 jam. Perbedaan waktu sampai 12 jam selalu ada. Ditambah tekanan luar biasa karena sekitar 300 juta orang menonton, tuturnya. Menurut Paes, pengalaman tersebut memberinya pelajaran penting tentang pengendalian emosi dan kejujuran terhadap diri sendiri. Ia mengaku kini jauh lebih rasional dalam menghadapi tekanan besar dibandingkan sebelumnya. Anda belajar banyak dari pengalaman seperti itu. Pelajaran terbesar bagi saya adalah tetap jujur pada diri sendiri. Dulu saya lebih emosional, sekarang saya bisa melihat semuanya lebih rasional. Jadilah diri sendiri dan bermain secara intuitif, karena saat itulah Anda berada dalam kondisi terbaik, katanya. Performa Paes pun terus menanjak. Setelah meninggalkan FC Dallas pada bursa transfer musim dingin, ia kini memperkuat raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Debutnya bersama Ajax melawan NEC Nijmegen berjalan impresif dengan 7 penyelamatan penting yang membantu timnya meraih hasil positif. Selanjutnya, Paes berpeluang kembali dipercaya saat Ajax menghadapi PEC Zwolle dalam lanjutan Eredivisie. Konsistensi di level klub pun diharapkan menjadi modal kuat jelang agenda FIFA Series bersama timnas Indonesia pada Maret mendatang.